Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mira Heriani, mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini diajarkan di kelas 12 semester 2. Kompetensi dasar materi ini adalah 1. Menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK, diharapkan dapat menganalisis pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi ini akan dibahas mengenai pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, pengaruh positif. Pengaruh positif IPTEK terhadap kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi 4 aspek. Pertama, aspek politik. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, maka akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan politik oleh pemerintah. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, maka akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang kedua, aspek ekonomi. Pengaruh positif IPTEK terhadap ekonomi antara lain akan makin meningkatnya investasi asing, makin meningkatkan terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran rakyat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif IPTEK dalam aspek ini adalah makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif IPTEK terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh negatif IPTEK terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik, seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap pemerintahan yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberi kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Yang kedua, aspek ekonomi. Pengaruh negatif kemajuan IPTEK terhadap aspek ekonomi antara lain
Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kemudian akan timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Ketiga, aspek sosial budaya. Pengaruh negatif iptek terhadap aspek sosial budaya antara lain munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri, munculnya hedonisme, adanya sikap individualisme, serta munculnya gejala westernisasi. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Timbulnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah materi kali ini mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.